Sudah lama, panjang, lebih panjang dibanding Sungai Ciliwung. Dan kalau mengalir dari Mekah Madinah melalui berapa negara Pak sampai ke Indonesia Islam ini Pak. Tentu selama dalam perjalanan hingga sampai ke Indonesia, Islam ini bersinggungan dan dengan berbagai budaya, dengan tradisi masyarakat setempat. Karena dulu ketika Islam sampai ke Indonesia ini belum ada pesawat Pak, sehingga para dai kita, juru dakwah kita tatkala ingin sampai ke Indonesia, tentu mereka singgah di Iran yang notabene mereka adalah dulu memiliki budaya penyembah api, singgah di India karena pakai perahu Pak. India notabene adalah penganut agama Hindu, Thailand, dan sampai akhirnya di Indonesia. Dan ternyata di Indonesia juga asli penduduknya adalah penganut agama Hindu, dan pada akhirnya Islam ini tercampuri dengan berbagai macam budaya-budaya tersebut, sehingga gambaran Islam yang sampai ke Indonesia kalau tidak difilter Pak, kalau tidak dikoreksi ulang, tidak dibersihkan lagi, maka Islam di Indonesia ini tentu sudah kotor. Islam di Indonesia ini karena sudah terjadi pergesekan budaya-budaya macam-macam mencampuri Islam, akhirnya Islam yang sampai ke Indonesia pun ya tidak diragukan Islamnya sudah tidak murni lagi Pak. Makanya perlu difilter ulang, perlu dikoreksi ulang, dibandingkan ulang dengan sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW pesankan dalam hadisnya berikut ini: pada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba bil ghurba. Satunya Islam pertama datang itu terasa asing Pak, ajaran Islam itu. Kenapa? Islam kala itu diajarkan di tengah-tengah para penyembah berhala, sehingga mereka semuanya merasa asing dengan ajaran agama Islam. Dan suatu saat kata Nabi, Islam akan kembali terasa asing lagi di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena faktor kebodohan. Umat Islam tidak kenal Islam. Umat Islam tidak kenal bahasa Islam. Umat Islam tidak mampu memahami sumber Islam, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga otomatis budaya, tradisi, keinginan, syahwat, kemudian selera masyarakat setempat terus merubah dan mewarnai corak Islam. Sehingga Islam yang tadinya jernih, sejuk, kemudian karena berbagai macam campuran ini, mulai Islam ini terasa gersang, terasa panas, terasa tidak nyaman, terasa pahit, terasa getir dirasakan. Karena ilustrasi bagaimana kondisi Sungai Ciliwung berawal dari telaga warna yang jernih seperti itu kemudian menjadi keruh, itu serupa dengan Islam. Islam yang dulu datang Rasulullah SAW begitu menyejukkan, Islam yang datang Rasulullah SAW merupakan rahmah lil alamin. Namun kenyataannya sekarang di masyarakat kita seakan kita sudah tidak, hampir-hampir tidak merasakan rahmatnya kaum muslimin. Rahmatnya kaum muslimin begitu mudah cerai-berai, kaum muslimin begitu mudah menipu saudaranya, kaum muslimin begitu mudah mengkhianati saudaranya, kaum muslimin begitu mudah menumpahkan darah saudaranya. Ini semuanya terjadi karena apa? Karena terjadinya pergeseran ajaran Islam dari yang murni menjadi agama Islam yang mulai terkontaminasi. Makanya dari hari ke hari kita mendengar bagaimana Habib menodai santriwatinya, bagaimana guru ngaji menipu muridnya. Ini ada di masyarakat kita. Kenapa? Karena terjadi pergeseran syariat Islam, pemahaman Islam, dan terjadi pergeseran praktek amaliyah ajaran Islam. Karena ini ilustrasi sederhana menggambarkan kepada kita semuanya betapa pentingnya kita ini memfilter ulang, menyaring ulang agama Islam kita agar murni seperti yang diajar Rasulullah SAW, sehingga terasa sejuk, rahmatan lil alamin, betul-betul kita rasakan, dan bukan seperti kondisi yang sekarang kita rasakan, centang berentang, saling memusuhi, saling membenci, saling mengkhianati, dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mengamalkan agama Islam, benar-benar memahami agama Islam dengan baik dan sempurna, dengan jernih, sejernih yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga kita betul-betul merasakan sejuknya Islam, kita merasakan rahmatnya Islam, dan juga kita merasakan betapa lapangnya hidup di bawah naungan syariat Islam.
yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan pertama, sebagaimana isu yang tersebar di negara kita ini adalah isu tentang Wahabi sebagai pengikut sebagai paham yang sesat. Akan tapi setelah kita teliti bahwa ternyata Syekh Abdul Wahab sendiri ajarannya sesuai dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apa sih perbedaan tentang Syekh Abdul Wahab dengan paham sekte Wahabi itu sendiri? Jelas tadi sudah dijelaskan, sekte Wahabi itu mengkafirkan pelaku dosa besar sehingga di akhirat dia kekal di neraka, walaupun di dunia dia dikatakan masih muslim, hanya sekedar nama saja, tapi di akhirat kekal di neraka. Syekh Abdul Wahab tidak mengatakan seperti itu. Kemudian mengingkari nama Allah, mengingkari syafaat Nabi. Syekh Abdul Wahab tidak mengingkari syafaat. Buktinya dalam kitab beliau dijelaskan bagaimana syafaat. Dalam kitab Tauhid beliau, karena beliau dijelaskan tentang pembahasan syafaat itu benar-benar ada. Ini perlu dipahami, sehingga perbedaan yang mencolok sangat jelas bagaimana tadi saya gambarkan sekelumit tentang ideologi Wahabiyah yang notabene mereka adalah para pengikut paham Ibadiyah, salah satu sekte Khawarij. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan Mbak. Jika memang benar Wahabi itu bagus saja, tetapi kenapa ulama-ulama Indonesia itu justru menginfokan sebaliknya, seperti contohnya ketua PBNU atau yang lainnya ya, mungkin banyak informasi itu kenapa Ustaz? Padahal mereka itu tahu yang sesungguhnya, apakah takut kehilangan atau bencana itu bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sejatinya inilah peran media terlanjur menguasai hidup masyarakat, sehingga media itu disadari atau tidak telah menggiring kita kepada suatu kondisi yang tidak menyenangkan ini. Karena tadi di awal pemaparan saya tekankan satu prinsip, hendaknya umat Islam itu tidak bersikap sebagai kantong sampah, apa saja yang dilempar diterima. Tong sampah itu tidak pernah nolak, sehingga berita apa saja yang kita sampai ke telinga kita langsung kita percaya dan langsung kita sikapi. Namun kita perlu cross check, tabayyun. Islam mengajarkan syariat tabayyun, fatabayyanu. Lilladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyun. Kalau ada orang yang membawa berita kepadamu, hendaknya engkau terlebih dahulu tabayyun, cross check. Permasalahan kita adalah kita itu malas untuk cross check, malas untuk membandingkan, malas untuk mengkaji lebih jauh, sehingga yang terjadi seperti Allah gambarkan, fatusibu qauman bijahalah, akhirnya engkau memusuhi, menyerang, menyakiti orang lain padahal engkau tidak tahu masalah. Ini yang terjadi. Adapun sebagian tokoh-tokoh kita semasang Dr. Said Akil Siraj misalnya, ini adalah satu fakta yang unik. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa beliau seperti itu. Di dalam disertasi beliau S1, S2, karena beliau adalah mahasiswa alma mater Ummul Qura, beliau dengan jelas menjelaskan bagaimana Wahabi itu tidak ada. Yang ada adalah dakwah Syekh Abdul Wahab, adalah dakwah Islam yang diajarkan oleh Syekh Abdul Wahab di Saudi, dan sampai sekarang ini adalah Islam yang benar. Islam mengajarkan kelemah lembutan, Islam mengajarkan kemurnian akidah, Islam yang mengajarkan kemurnian mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Namun sehingga beliau kala itu mengatakan umat Islam di Indonesia ini diancam dua hal besar. Yang pertama adalah ancaman kristenisasi, dan yang kedua adalah ancaman sekte-sekte, sempalan-sempalan yang menodai kemurnian ajaran agama Islam. Di antara contoh yang beliau angkat kala itu ialah tentang pemahaman tasawuf yang mengajarkan bahwa kalau orang sudah sampai pada tahapan tertentu, maka dia boleh tidak sholat, boleh berzina, boleh minum khamr. Itu beliau katakan ini mengancam keselamatan agama umat Islam di Indonesia. Sebagaimana juga beliau mengutarakan liberalisme sudah menjadi
ancaman, kristenisasi ancaman. Namun kenyataannya sekarang justru beliau berbalik, mengingkari semua data yang beliau ungkapkan dalam disertasi S3 beliau atau S2 beliau di Saudi Arabia. Ini suatu hal yang saya sendiri tidak tahu kenapa kok bisa beliau itu berbalik arah dan melupakan hasil jerih payah beliau tadi selama 10 tahun kira-kira yang menghasilkan suatu penelitian yang cukup bagus sekali. Andai umat Islam menerjemahkan disertasi beliau S2, saya akan mendapatkan data yang sebenarnya bagaimana kondisi umat Islam di Saudi Arabia yang sebenarnya. Andai umat Islam, makanya saya usulkan, saya punya filenya, bagi yang ingin menerjemahkan saya akan kasihkan, silakan diterjemahkan agar umat Islam tahu sejatinya apa yang terjadi di Saudi Arabia menurut pengamatan dan pengalaman serta riset Dr. Said Aqil Siraj. Itu beliau tuangkan dalam disertasi S2-nya. Dalam mukadimah disertasinya beliau mengatakan umat Islam di Indonesia terancam dua hal. Yang pertama adalah kristenisasi dan yang kedua adalah maraknya sekte-sekte sempalan yang menyesatkan. Di antaranya adalah paham tasawuf yang mengajarkan bahwasanya umat Islam kalau sudah sampai tahapan tertentu maka gugur kewajiban semuanya. Itu beliau ajarkan, beliau sampaikan dalam disertasinya. Tapi subhanallah, akhir-akhir ini beliau berbalik arah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz atas materi ini, yang mana materi ini benar-benar sangat penting dan urgen. Ya, pertanyaan Ana, harapan Ana yaitu Ustaz bisa memberikan kesimpulan buat para kita semua, yang khususnya dominan dari kita adalah para dai yang insya Allah menjadi calon-calon dai di masyarakat Indonesia, di negara Indonesia, yang mana kita bakalan terjun ke masyarakat, yang mana di sana tuh banyak pro kontra antara masalah Wahabi ini. Ya, yang Ana harapkan itu kesimpulan, langkah-langkah pertama, langkah-langkah yang penting untuk seorang dai untuk menjelaskan dalam permasalahan ini, Ustaz, pada yang kontra kepada Wahabi. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Tentu bekal pertama yang harus kita miliki untuk terjun di masyarakat adalah lapang dada. Siap, tolong telinganya tebal, dicaci, dimaki, dituduh, jangan marah. Namun seperti sikap Rasulullah SAW ketika dituduh oleh Imam Al-Falabah bahwasanya dia sedang kesurupan, Nabi tidak marah, dia tenang. Namun tenang beliau tidak pasrah, beliau mendudukkan masalah. Makanya beliau ajarkan, beliau sampaikan kepada Imam Al-Falabah khutbatul hajain alhamdulillah yang memuat, mencakup misi agama Islam. Sejatinya beliau itu hanya ingin memuji, ingin mengagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Falabah kala itu ketika melihat fakta bahwasanya dia itu bukan orang gila, bukan orang tukang sihir ataupun dukun, menjadi masuk Islam. Kenapa? Berkat kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita teladani bagaimana Muhammad bin Wahab tatkala menghindari kemungkaran dengan mencari strategi yang tepat, yang lembut dengan sindiran. Karena seorang talibul ilm, seorang dai hendaknya berlapang dada, tidak berusaha-berusaha, tidak buru-buru dalam mengingkari kemungkaran, namun carilah strategi yang tepat, lemah lembut, sehingga tidak salah sikap. Kemudian kedua, sikap tadi yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Wahab. Bedakanlah seorang talib hendaknya bisa membedakan antara pelaku dan perilaku. Tadi Bapak kabar saya sudah mencontohkan bahwasanya mencuri, tapi ketika ternyata miskin, itu kasihan. Ternyata dia menunjukkan menghentikan kebutuhan, Pak ya. Jadi jangan dihakimi, tapi disayangi ada orang miskin kebutuhan. Kok bisa sampai ada di Jember orang yang keterlaluan miskin punya banyak kok tidak ada yang menyantuni? Introspeksi. Kok ada di masyarakat kita yang tidak tahu Al-Quran? Ya introspeksi, mari kita ajari mereka. Orang bodoh bukan untuk dimusuhi,
orang